Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Pratama Juliansa. Saya berasal dari mahasiswa STIT Sirajul Falah Bogor, yaitu kelas 1 mahasiswa 1B. Di sini saya akan memaparkan berikut tentang identitas nasional. Identitas nasional seperti kita yang ketahui yaitu berasal dari kata identity, yang berarti karakteristik, ciri-ciri maupun jati diri dan melekat pada suatu individu. Pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata la nation yang artinya berarti bangsa. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti jati diri kita. Jadi menurut saya, secara pribadi, pemahaman saya, identitas nasional adalah suatu jati diri bangsa gitu. Bukan hanya bangsa Indonesia, tetapi bangsa-bangsa yang lain juga. Contoh seperti Amerika, Malaysia, maupun negara Antartika begitu. Nah, identitas nasional juga dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di negara tersebut. Contohnya, nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Contohnya, ciri khas di Indonesia apa nih? Melekat pada apanya nih? Contohnya kayak gitu. Apakah identitas nasional di Indonesia itu melekat pada suatu asas yang bisa kita sebut dengan Pancasila, kayak gitu kan? Atau contoh dari budaya, dari agama dan suku ya, dan yang lainnya banyak ya. Kalau misalkan dari negara lain, mungkin seperti di Amerika itu contohnya perjanjian asas-asas yang mereka bentuk. Biasanya seperti itu. Berikut ciri-ciri identitas nasional. 1. Memiliki keinginan untuk merdeka. Nah, jadi di sini kita harus memahami, teman-teman sekalian. Apabila kita ingin memiliki identitas nasional, kita tuh harus memiliki keinginan merdeka dulu nih. Karena buat apa maksudnya seperti ini kawan-kawan. Apalah arti suatu identitas nasional ketika kita tidak memiliki keinginan merdeka gitu. Nah, di sini kita harus merdeka dulu agar kita memiliki dan membangun gitu cita-cita kita itu untuk mempunyai identitas nasional itu tadi. Nah, yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia khususnya ya. Nah, di Indonesia sendiri adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia begitu banyak, mulai dari Sabang hingga Merauke. Nah, setiap pulau memiliki adat, kebiasaan, bahasa, kelakuan, dan sebagainya. Nah, maka karakteristik identitas nasional yang kedua adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Sementara identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi di Undang-Undang 1945 pasal 35 sampai 36. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama adalah bendera Indonesia. Yang pertama, karena sebuah simbol identitas loh, kawan-kawan. Identitas itu adalah ciri khas bagaimana kita mempunyai suatu identitas di jati diri kita, yaitu yang pertama itu harus mempunyai simbol negara kita, yaitu adalah bendera Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa Indonesia, itu sebagai ciri khas kita juga. Yang ketiga adalah lambang negara. Apalah arti sebuah identitas nasional apabila tidak memiliki makna dan lambang negaranya, begitu. Dan yang keempat adalah semboyan negara Indonesia. Yang kelima adalah lagu kebangsaan sebagai ciri khas juga ya, ciri khas kembali tadi, ciri khas keberagaman melalui lagu, adat istiadat, suku, dan bahasa tadi. Dan yang keenam adalah falsafah negara, gitu. Yang ketujuh, konstitusi. Apabila suatu negara tidak mempunyai konstitusi, apalah arti sebuah negara ini? Apalah arti sebuah identitas nasional ini? Kira-kira seperti itu. Yang kedelapan adalah bentuknya negara Indonesia. Yang kesembilan adalah sistem gitu. Nah, di poin 9 inilah kita mencakup banyak hal mulai dari sistem pemerintahan, sistem keagamaan, sistem kebudayaan, dan sistem yang lain-lainnya. Nah, intinya identitas nasional di sini adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa gitu. Fungsi pertama dari identitas nasional adalah sebagai alat mempersatukan bangsa sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai.
Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit disatukan. Nah, karena belum mempunyai tadi ciri khas tadi, belum mempunyai identitas tadi gitu kan. Nah, maka dari itu dengan adanya identitas nasional, kita tuh menjadi mempunyai identitas jati diri yang mudah dapat dipersatukan tanpa adanya perpecahan. Seperti semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, yang kedua adalah sebagai landasan negara. Setiap negara memiliki landasan negara supaya membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Karena adanya landasan negara membuat cita-cita bangsa dan negara itu bisa terwujud. Contoh, cita-cita bangsa Indonesia ingin merdeka, ingin rakyatnya makmur, ingin rakyatnya sejahtera. Itu sebagai cita-cita dari sebagai landasan negara gitu, keinginan cita-cita yang didasari oleh negara gitu. Dan yang ketiga sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa yang lain. Nah, fungsi ketiga dari identitas nasional ini adalah sebagai karakteristik bangsa. Apa sih karakteristik bangsa itu sehingga kita berbeda dari bangsa yang lain? Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati diri gitu. Jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya, dan kalau di Indonesia itu nilai-nilai Pancasilanya gitu kira-kira. Kurang lebihnya mohon maaf. Sepertinya kita akhiri sudah sampai di sini pembahasan tentang pemaparan materi identitas nasional ini. Kurang lebihnya mohon maaf kawan-kawan apabila perkataan saya yang kurang mengenakan ataupun yang kurang paham, mohon dimaklum karena saya juga masih proses belajar. Apabila ada kata-kata yang benar itu mungkin sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang salah itu murni dari kebodohan saya. Saya pamit undur diri. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya dapat sampaikan pada materi paparan tentang identitas